wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rikian Diasari dari kelas Statis Matematika 3E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah matematika dalam pembelajaran. Salah satu kompetensi guru adalah memahami sejarah matematika. Pentingnya sejarah matematika bagi guru tidak semata-mata karena sejarah matematika sebagai salah satu cabang matematika, tetapi lebih dari itu, karena peran sejarah matematika yang secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi pembelajaran matematika. Fauvel tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. A. Understanding, pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi. B. Entusiasme atau antusiasme. Sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. C. Skill, keterampilan. Memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, dan sebagainya. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh menggunakan sejarah pembelajaran matematika di kelas. A. Menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu. B. Menyediakan pengantar sejarah. C. Memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah. D. Memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. E. Melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika zaman dahulu. F. Aktivitas dalam drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. G. Memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik sejarah. I. Menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika. J. Mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan atau pandangan lain pada zaman dahulu. K. Merencanakan sesuatu pendekatan pedagodik untuk suatu topik tertentu. L. Merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Beberapa tokoh dalam matematika. Pythagoras tahun 580 sampai 501 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Pulau Samos, Turki, mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Dasar perguruan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya, rumus triple Pythagoras, M kuadrat min 1 per 2, M kuadrat plus 1 per 2. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Theodorus membuktikan bahwa akar dari 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Euclid tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun, yang dimulai dengan definisi dan 5 postulat serta aksioma. Postulat kelima atau postulat paralel diganti dengan geometri non-Euklidean. Geometri Euklidean adalah geometri yang dipelajari di sekolah. Archimedes tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes berasal dari Syracuse, Pulau Sicilia. Archimedes sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita disebut dengan kalkulus. Karena itu pula ia sering disebut bapak integral. Brahmagupta tahun 598 sampai dengan 670 Masehi. Brahmagupta adalah kepala observator astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India pada saat itu. Dalam Brahmagupta Siddhanta, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Brahmagupta juga memberikan aturan aritmatika dalam istilah untung, bilangan positif, dan istilah rugi atau hutang, bilangan negatif. Sumbangan lainnya adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Brahmagupta mengembangkan notasi aljabar dengan metode menyelesaikan persamaan kuadrat, serta metode penyelesaian persamaan tak tentu bentuk AX ditambah C sama dengan BY.
Al-Khwarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Hiran, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 malam di Baghdad. Al-Jabbar sering dilekatkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Selain secara Al-Jabbar, Al-Khwarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. Salah satu contoh untuk persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 10x sama dengan 39. Sebagai astronom, Al-Khwarizmi juga menyusun daftar astronomi yang sangat populer pada saat itu dan berisi nilai-nilai sinus dan tangen. Fibonacci tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Fibonacci adalah matematikawan Italian yang lahir di Pisa. Fibonacci mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai Afrika Utara. Karya tentang aritmatika perdagangan dan bilangan irasional dinyatakan hilang. A. Memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. B. Perintis dalam menggunakan kembali pecahan Mesir. C. Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat sebagai penjumlahan bilangan ganjil. D. Praktica Geometriae, ditulis tahun 1220, berisikan soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab. E. Flossi 1225. Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar 10x ditambah 2x kuadrat ditambah x pangkat 3 sama dengan 20. Descartes tahun 1596 sampai 1650 Masehi. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Ia mulai belajar matematika tahun 1618. Karya terpentingnya adalah La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya tersebut terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang tegak lurus kita namakan koordinat kartesius atau kartesian. Fermat tahun 1601 sampai 1665 Masehi. Fermat menulis metode for determining maxima dan minima and tangent to curved lines selama tahun 1643 sampai 1654. Tidak lagi mengajar di Paris, namun mengenai teori bilangan, walaupun kurang disenangi pada saat itu. Teorema terakhir Fermat yang menyatakan x pangkat n ditambah y pangkat n sama dengan z pangkat n tidak memiliki penyelesaian bulat x, y, dan z untuk n 2 menjadi terkenal. Pascal 1623 sampai 1662 Masehi. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Étienne Pascal. Pada saat ayahnya meninggal tahun 1651, adanya peristiwa ini mendorong menulis tentang filsafat yang terkenal Penses. Tahun 1653, Pascal menulis Treatise on the Equilibrium of Liquid, di mana ia menjelaskan tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Walaupun Pascal bukan orang pertama yang membahas mengenai segitiga Pascal, tetapi tulisannya dalam Treatise on the Arithmetical Triangle amat penting. Newton tahun 1643 sampai 1727 Masehi. Isaac Newton lahir di Lincolnshire, Inggris tahun 1671. Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode Fluxionnya. Karya Newton pertama sebagai profesor Lucasian adalah mengenai optik, di mana ia meneliti bahwa cahaya putih adalah gabungan berbagai tipe-tipe sinar lewat abrasi kromatik. Tahun 1703 ia terpilih sebagai presiden dan menerima penghargaan kehormatan sebagai ilmuwan. Namun di akhir hidupnya ia berkonfrontasi dengan Leibniz mengenai siapa yang menemukan kalkulus.
Gauss tahun 1777 sampai 1855 Masehi. Gottfried Gauss berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmatik dan geometri, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Sejak tahun 1820, Gauss telah tertarik dengan eksistensi geometri non-Euclidean, namun tidak mempublikasikannya. Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial. Gauss terkenal karena kesabarannya. Ia seringkali telah mengetahui suatu metode atau masalah tetapi tidak merasa perlu mempublikasikannya, atau bahkan amat menghargai matematikawan lain yang menemukannya kembali. Cantor 1854 sampai 1918 Masehi. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen tahun 1870. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung tahun 1873. Cantor mengirim karyanya tentang landasan teori himpunan ke jurnal Serele, jurnal Mathematische Annalen, dan jurnal Acta Mathematica. Makalah pentingnya teori himpunan terbit tahun 1895 dan 1897 di Mathematische Annalen tentang aritmatika transfinit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.